Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galian Dika Fibrianto, NIM 65. Jadi di sini saya memiliki tugas untuk menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang penerbitan uang. Di mana dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada perum peruri dalam jumlah tertentu. Perum peruri kemudian melaksanakan pencetakan uang dan menyerahkannya kembali ke Bank Indonesia dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu adalah tentang merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, di mana untuk melakukan hal tersebut terdapat beberapa cara. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto, dan yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Untuk selanjutnya yaitu adalah menyediakan fasilitas sistem pembayaran pengawas. Untuk sistem pembayaran, yang pertama itu adalah tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Dan sedangkan pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, bilet giro, nota debit maupun uang elektronik atau card base dan server base. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengawasan perbankan. Untuk pengawasan perbankan ini dilakukan oleh OJK. Yang pertama itu adalah memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank yang meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Selanjutnya itu adalah kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Terus selanjutnya yaitu adalah kewenangan untuk mengawasi, di mana memiliki dua. Yang pertama, pengawasan bank secara langsung atau terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank. Untuk selanjutnya yang kedua itu adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala dan yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Untuk selanjutnya itu adalah kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Untuk selanjutnya yaitu adalah kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan atau SJK, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau RI dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Untuk yang terakhir yaitu adalah kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, di mana kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Makroprudensial erat kaitannya dengan fungsi klasik bank sentral sebagai LOLR. Tugas otoritas makroprudensial untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya risiko sistemik harus didukung dengan kemampuan menyediakan instrumen likuiditas dalam rangka menghindari terjadinya risiko sistemik. Yang selanjutnya itu adalah bank sentral sebagai otoritas moneter. Kebijakan makroprudensial akan memitigasi dan meminimalkan perilaku pengambilan risiko yang berlebihan yang dapat mengganggu kestabilan harga. Terus selanjutnya yaitu adalah bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran, di mana pelaksanaan tugas makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Selanjutnya yaitu adalah bank sentral sebagai otoritas makroprudensial, di mana memiliki kapasitas dalam membentuk pengetahuan dan keahlian secara institusional atau institutional knowledge and expertise dalam melakukan asesmen risiko sistem keuangan secara menyeluruh. Bank sentral memiliki kapasitas mengidentifikasi, memantau, dan menilai potensi risiko dan kerentanan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan baik dari kondisi makroekonomi global dan domestik. Terus selanjutnya yaitu adalah bank sentral merupakan institusi yang memiliki kapasitas untuk merumuskan bauran kebijakan secara komprehensif.
Untuk selanjutnya yaitu adalah bank sentral memiliki jaringan atau network dengan bank sentral lain dan lembaga internasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kawasan. Fungsi bank sentral pendekatan mikro dan makro. Yang pertama itu adalah fungsi makroekonomi. Ketika bank sentral melakukan upaya untuk mengontrol inflasi dan kestabilan harga. Yang kedua itu adalah fungsi mikroekonomi. Ketika bank sentral bertindak sebagai the leader of the last resort. Pada prinsipnya, bank sentral memiliki pengaruh kepada makroekonomi dan pengaruh pada mikroekonomi. Yang pertama itu adalah pengaruh makroekonomi, di mana sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, bank sentral memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang dipandang baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu adalah pengaruh pada mikroekonomi, di mana salah satu tujuan awal dari pendirian bank sentral adalah untuk menjadi satu-satunya lembaga sumber pemberi pinjaman terakhir yang dapat diandalkan oleh lembaga keuangan dan menjadi pengawas atau regulator perbankan. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.